Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermianti, stambuk G301200209 dari kelompok 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang hasil percobaan 6, yaitu tentang reaktivitas ion-ion logam transisi. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mempelajari reaktivitas ion-ion logam transisi. Seperti yang kita tahu, semua unsur transisi merupakan logam karena unsur transisi memiliki lebih banyak elektron, tidak berpasangan yang bebas, bergerak pada sisi kristalnya sehingga dapat membentuk ikatan logam yang lebih kuat dibandingkan dengan unsur golongan utama. Adapun reaktivitas ion-ion logam transisi yaitu ion-ion logam transisi berhubungan dengan sifat kekerasan dan kelunakan dari kation dan anionnya. Adapun ciri-ciri dari unsur logam transisi, yang pertama bersifat logam, yang kedua bersifat paramagnetik, yang ketiga membentuk senyawa-senyawa dari unsur golongan utama tidak berwarna, yang keempat mempunyai beberapa tingkat oksidasi, yang kelima membentuk berbagai macam ion kompleks, yang keenam berdaya katalik. Waktu dan tempat dilaksanakan praktikum ini yaitu dilaksanakan pada hari Rabu 12 Mei 2021 pukul 8 WITA sampai selesai. Bertempat di Laboratorium Kimia Organik jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako, Palu. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu mangan 2 sulfat, klorida amonium, besi 2 sulfat, besi 3 nitrat, kromium 3 klorida, zinc 2 klorida, NaOH pekat 50%, natrium karbonat, KSCN, dan tisu. Alat yang digunakan itu tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, botol semprot, dan gelas ukur. Adapun prosedur kerja dilakukannya praktikum ini yaitu ditambahkan larutan NaOH 2 molar sedikit demi sedikit ke dalam 2 mili larutan MnCl2 1M. Setelah itu catat perubahan yang terjadi dan lakukan hal yang sama untuk larutan logam lainnya. Ulangi percobaan pertama tetapi dengan reaksi NaOH pekat 50%, KSCN amoniak 1M, dan natrium karbonat 1M. Adapun pembahasan dari percobaan ini yaitu pada perlakuan pertama, larutan MnSO4, FAS, FeNO3, CrCl3, COCl2, CuCl2, NiCl2, dan ZnSO4 direaksikan dengan NaOH 2 molar, menghasilkan warna larutan secara berturut-turut yaitu coklat, hijau, toska, warna larutan orange dan terdapat endapan, hijau tua, larutan berwarna biru dan terdapat endapan, NiCl2 hanya terdapat endapan, dan yang terakhir berwarna putih. Menurut Kimar 2012, NiCl direaksikan dengan NaOH menghasilkan endapan berwarna hijau. Hal ini sesuai dengan perlakuan yang dilakukan. Pada perlakuan kedua, yaitu dengan larutan yang sama tetapi direaksikan dengan larutan NaOH 50% dan menghasilkan warna larutan berturut-turut yaitu larutan berwarna kuning keruh, larutan berwarna hijau lumut, larutan berwarna merah bata dan terdapat endapan, larutan berwarna hijau tua, larutan berwarna ungu dan terdapat endapan, larutan berwarna biru dan terdapat endapan, larutan berwarna hijau muda dan terdapat endapan, dan larutan berwarna putih dan terdapat endapan. Menurut Kimar 2012, Zn bila direaksikan dengan NaOH 50% akan membentuk endapan putih yang merupakan endapan ZnOH. Hal ini sesuai dengan perlakuan yang dilakukan. Pada perlakuan ketiga, yaitu dengan larutan yang sama seperti pada perlakuan sebelumnya, tetapi direaksikan dengan larutan KSCN dan akan menghasilkan warna larutan secara berturut-turut yaitu berwarna tetap bening, berwarna merah tua, larutan berwarna tetap dan terdapat endapan, larutan berwarna merah tua, larutan berwarna hijau, dan larutan tetap bening.
Menurut Kimar 2012, NiCl2 direaksikan dengan larutan KSCN akan larut dan membentuk larutan NiSCN. Hal ini sesuai dengan perlakuan yang dilakukan. Pada perlakuan keempat, dilakukan dengan larutan yang sama, tetapi direaksikan dengan NH4OH dan menghasilkan warna larutan secara berturut-turut, yaitu berwarna krem, abu-abu, orange, berwarna abu-abu, ungu, berwarna tetap dan terdapat endapan, NiCl2 warna larutan tetap, dan terakhir berwarna putih. Menurut Kimar 2012, larutan NiCl direaksikan dengan NH4OH membentuk larutan kompleks. Hal ini sesuai dengan perlakuan yang dilakukan. Pada perlakuan terakhir, yaitu dengan larutan yang sama tetapi direaksikan dengan larutan Na2CO3 menghasilkan larutan secara berturut-turut, yaitu larutan berwarna putih, larutan berwarna abu-abu, larutan berwarna coklat orange, larutan berwarna abu-abu, larutan berwarna ungu dan terdapat endapan, larutan berwarna tetap dan terdapat endapan, larutan NiCl berwarna hijau dan terdapat endapan, dan yang terakhir larutan berwarna putih. Menurut Kimar 2012, NiCl jika direaksikan dengan Na2CO3 menghasilkan larutan berwarna hijau toska yang mempunyai endapan dari NiCO3. Hal ini sesuai dengan perlakuan yang ada. Berdasarkan hasil percobaan reaktivitas ion-ion logam transisi, dapat disimpulkan bahwa ion-ion logam transisi cukup reaktif untuk bereaksi dengan berbagai pereaksi. Perubahan warna yang terjadi pada larutan dengan logam transisi di dalamnya dapat dikarenakan terjadi perubahan bilangan oksidasi logam akibat adanya pengaruh luar. Adapun saran dari praktikum ini yaitu sebaiknya pada praktikum selanjutnya diharapkan praktikum bisa dilaksanakan secara offline. Demikian materi praktikum percobaan 6 yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.